Kenapa setiap kali IB kok nggak langsung jadi? Baik, pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Bu Nisa untuk kita bahas bersama-sama. Terima kasih Bu karena sudah bertanya, izin saya jawab. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan sapi itu ketika IB tidak langsung jadi Bu ya. Di video kali ini saya akan bahas faktor-faktor penyebab sapi itu tidak langsung jadi ketika di IB dan apa solusinya. Simak baik-baik, tonton sampai akhir video ini agar tidak gagal paham. Yang pertama saya akan bahas faktor penyebab sapi itu gagal di IB, yaitu faktor yang pertama adalah alat reproduksinya, organ reproduksinya dari babon tersebut itu ada kemungkinan kotor Bu ya. Ciri-cirinya adalah amati lendir birahi yang keluar ketika sapi itu birahi. Jika warnanya putih bening seperti putih telur, itu berarti sapi sampean normal Bu, tidak masalah. Akan tetapi jika lendir birahi yang keluar itu warnanya putih seperti susu atau kotor, tidak bening, itu berarti organ reproduksi sapi tersebut kotor Bu ya. Solusinya adalah panggil dokter hewan untuk dilakukan penyepulan atau dibersihkan organ reproduksinya tersebut. Itu faktor yang pertama dari organ reproduksinya kotor. Lalu faktor yang kedua, amati siklus birahinya Bu, apakah normal atau tidak. Karena siklus birahi pada sapi yang normal itu terjadi 17 sampai 24 hari sekali dan itu rutin setiap bulan. Jika siklusnya tidak beraturan, contoh habis di IB lalu tidak sampai 10 hari kok birahi lagi, lalu kemudian 2 bulan kemudian birahi, lalu kemudian 1,5 bulan birahi, intinya dia tidak normal siklusnya. Itu berarti ada tanda-tanda sapi panjenengan itu majer Bu ya. Majer itu kalau bahasanya manusia itu mandul, jadi dia tidak bisa bunting. Kemudian faktor yang ketiga, apakah sapi panjenengan itu ketika di IB masih menyusu atau tidak. Itu bisa salah satu tanda gagal IB karena dia kekurangan nutrisi dari organ reproduksinya jadi tidak maksimal. Jadi IB tersebut tidak langsung jadi. Lalu kemudian saya akan bahas solusi agar sapi itu cepat bunting atau ketika di IB itu bisa langsung jadi. Solusi yang pertama adalah jemur di pagi hari sampai jam 10 atau jam 11 siang Bu ya. Jadi sapinya dijemur setiap hari sampai menunjukkan tanda-tanda birahi. Lalu solusi yang kedua adalah perbaiki pola pakannya. Pola pakannya itu diperbaiki, diberikan pakan penguat seperti comboran yang kandungannya ada polar atau ampas tahu atau konsentrat atau yang mengandung banyak nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin, mineral, dan yang lain-lain. Jadi diperbaiki pakannya atau nutrisinya agar nutrisinya tercukupi sehingga menunjang untuk terjadinya kebuntingan. Kemudian solusi yang ketiga adalah diberikan vitamin ADE Bu ya. Vitamin ADE ini adalah fungsinya untuk membuat sel telur kandungannya normal dan bisa bunting kembali Bu. Karena vitamin AD ini kalau di manusia itu seperti gampangannya itu seperti asam folat Bu ya. Pemberian vitamin ini itu disuntikan Bu. Metodenya adalah dibarengi setelah IB. Jadi setelah IB langsung dibarengi dengan disuntikan vitamin ADE ini. Nanti tinggal minta ke dokter hewannya ketika IB, tinggal minta untuk diberikan disuntikan vitamin ADE. Perlu diingat setelah diberikan vitamin AD ini jangan dijemur lagi Bu ya. Jangan jemur lagi selama 5 hari berturut-turut, itu fungsinya agar menghindari stres karena cekaman panas pada sapi tersebut agar proses kebuntingannya bisa tinggi dan terjadi bunting. Lalu kemudian di selanjutnya pakannya itu diberikan Introvit Excellent Bu. Introvit Excellent ini mengandung vitamin E yang fungsinya untuk meningkatkan fertilitas, untuk membuat persentase kebuntingannya tinggi Bu. Jadi diberikan vitamin Introvit Excellent nama produknya. Harganya 36.000.
kandungannya bubuk, bisa dicampurkan di air minum atau comborannya. Jika ada yang berkenan, link pembeliannya nanti akan saya sematkan di kolom komentar. Baik Bu, demikian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu menjawab pertanyaan dari panjenengan. Salam sukses untuk seluruh peternak Indonesia.